Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Pernah terdengar sebuah permohonan kepada Allah yang berisi kesadaran tentang kondisi yang melatar belakangi tindakan yang dilakukan seseorang. Permohonan akan pengampunan itu membawa aroma kesembuhan bagi diri sendiri dalam perjumpaan kita dengan pribadi lain yang kerap begitu rumit. Di sisi lain, permohonan akan pengampunan itu akan terus menyalakan harapan kita akan keselamatan pribadi yang menyakiti kita, menggantikan kemarahan yang kerap mengisi hati kita. Seperti sang Gautama yang berkata bahwa satu di antara tiga hal yang membuat orang terus tenggelam dalam penderitaan dalam hidup adalah moha, ketidaktahuan atau kebodohan, selain keserakan dan dosa. Maka pernah terdengar seorang guru bijak mengajar tentang satu keutamaan hidup, yaitu sabar. Menyadari bahwa kemarahan adalah satu hal yang dapat membakar habis apapun, termasuk diri kita sendiri. Sang guru memberi ajakan untuk belajar menjalani kehidupan dalam keutamaan kesabaran. Sabar itu artinya iso ngapura sakabehing sisip, bisa mengampuni semua kesalahan. Kemudian beliau melanjutkan dengan berkata, lamun tumindak ngucap lan tumanduk, dipikir dhisik sing jero, sing lereke kudu tansah marang kautaman. Apapun yang engkau lakukan dalam tindakan, ucapan, dan tingkah laku, hendaknya dipikir dahulu yang sedalam-dalamnya. Apakah hal itu akan menuju pada sesuatu yang baik? Tempat untuk melihat apakah engkau ada dalam jalur yang benar ada ing pangucap dalam setiap ucapan yang keluar dari mulutmu. Saat kembali mengingat pesan sederhana tentang sabar yang sudah berpuluh tahun ku dengar itu, rasanya malu mengakui bahwa hidupku begitu jauh darinya. Kemarahan kerap terus menjadi bahasa perjumpaan hidup keseharian dengan begitu banyak pribadi, entah karena ketidakmampuan menerima ketidaktahuan, kebutaan, dan kebodohan orang lain, atau malah lebih memalukan ketika atas nama perasaan benar tidak menyadari dan mengakui ketidaktahuan, kebutaan, dan kebodohan diri sendiri, yang membuat perjumpaan menjadi begitu menyesakkan dan tidak lagi menyisakan sedikit pun aroma kebahagiaan, sukacita, dan kegembiraan. Entah mengapa aku kembali teringat akan almarhum ayahku. Berpuluh tahun aku hidup bersamanya. Tidak satu kata pun aku ingat pernah ku dengar beliau berkata keras atau kasar kepadaku. Bahkan dalam saat-saat kejatuhanku yang paling dalam sekalipun. Aku yakin pasti ada harapan yang tidak terpenuhi, serta kekecewaan ayahku melihat ketidaktahuan dan kebodohanku dalam menjalani kehidupan. Namun setiap kata yang keluar dalam ucapan mulutnya adalah segala hal yang senantiasa mengarah pada suatu harapan yang baik bagiku.